Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan di hari yang baru, yang luar biasa. Tuhan percayakan lagi satu hari bagi kita. Biarlah kita awali dengan pujian penyembahan hanya kepada Dia yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Dia Tuhan semesta alam yang sudah menolong kita. Haleluya. Tolonganmu sempurna bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami kembali datang memuji dan menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, yang layak terima kemuliaan dan hormat. Pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa sudah melindungi kami di sepanjang malam yang gelap. Pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Tuhan kiranya terus karuniakan bagi kami roh hikmat Bapa. Kami terus melayani Engkau Yesus. Kehendak dan rencana-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, mari Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan PMD. Ambil alih Roh Kudus. Urapi kami hamba-hamba pelayan pagi hari ini dengan hikmat kuasa urapan yang baru Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan hati berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Bahkan firman-Mu yang disampaikan penuh dengan kuasa. Si hati-Mu boleh dinyatakan bagi kami semua yang ada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di Zoom pagi hari ini. Dalam nama Yesus ambil alih segala pekerjaan iblis, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau dan kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian. Ku terhubung denganmu Tuhan. Biarlah firman-Mu berdaulat atas hidup kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan itu. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu mengasihi hati-Mu. Firman itu ada sendiri yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku.
Mampukan ku melakukan itu. Amin Tuhan. Tak bisa ku terlepas menggenggam tangan, ingin lebih mengenal pribadimu. Selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman itu ada sendiri yang berdaulat atas terundanganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman itu ada sendiri yang berdaulat selalu di hatimu. Firman sendiri firman-Mu itu ada sendiri. Firman-Mu itu ada sendiri. Dan amin, amin. Biarlah firman berdaulat atas hidup kami. Ambil alih hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa firman. Haleluya. Kau berdaulat dengan kuasa firman yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, biar terus berdaulat atas hidup kami. Perkara ajaib terus terjadi atas hidup kami. Kami tidak berjalan dengan keprihatan kami. Kami berjalan dengan iman percaya kepada Engkau. Firman yang hidup yang telah menjadi manusia yang telah mati bagi kami menebus segala dosa. Haleluya atas hidup kami. Boleh menikmati segala janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Oh, hari dalam nama Yesus. Dan saja selalu kepada hamba-Nya selalu di hatimu. Firman-Mu itu ada sendiri yang berdaulat atas. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami sama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, curahkan roh hikmat-Mu, pewahyuan akan Engkau. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu pagi ini kami semakin mengenal Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus.
Urapi kami semua Tuhan, dimanapun saat ini kami berada. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup Tuhan menembusi setiap relung hati kami. Bahkan firman-Mu begitu tajam, hidup, bagaikan pedang bermata dua yang sampai menembus sendi-sendi dan sumsum Tuhan, memisahkan antara sendi-sendi dan sumsum. Bahkan begitu tajam Tuhan sampai memisahkan antara pertimbangan dan pikiran hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bahkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia yang menolak pengenalan akan Tuhan dalam pikiran manusiawi kami tundukkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini. Saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya. Kasih pendahuluan dulu, Bu. Ya, shalom. Puji Tuhan, ya, sebelum saya sharing, saya ingin men-sharingkan apa yang kami adakan di bulan lalu di Papua, ya, di mana kami ada konferensi internasional dan doa dan penginjilan. Lanjut, Ibu. Nah, dan di dalam konferensi ini itu dihadiri oleh 8 aras gereja, ya. Dalam hal ini ada dari yang menyelenggarakan itu dari Fukri, tuh ya. Ini Pak, dengan tema Ignite the Fire. Sudah bisa, nah, ini Bu? Bisa? Sudah Pak, sudah. Tinggal dibesarkan saja Pak. Ya, siap, Bu. Siap. Terima kasih Pak Robi. Ya, sama-sama. Dan ini juga yang mendorong untuk kegiatan ini, ya, didorong oleh firman Tuhan dari Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima berkata, akan terjadi hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, ini yang mendasari konferensi ini, ya, di mana konferensi ini dilakukannya di Papua. Ya, kenapa Papua? Karena banyak teologis, para ahli teolog gitu ya, meneliti bahwa ujung bumi itu adalah Papua. Ya, jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkonfirmasi hal itu, sehingga kegiatan ini bertujuan, ya, dengan tujuan membangkitkan kembali gerakan doa, gerakan penginjilan secara holistik, dan gerakan kebangkitan anak-anak dan generasi muda. Nah, dalam kegiatan ini yang mempelopori kegiatan ini adalah Fukri, Forum Umat Kristiani Indonesia, di mana di dalam Fukri ini ada KWI, ya, ada PGI, PGLII, PGPI, GOI, GMAHK, PBI, dan GBK. Ya, mereka hadir sebagai yang mendorong, karena bersamaan kegiatan ini juga dengan Hari Doa Nasional. Jadi konferensi doa dan penginjilan ini juga dihadiri oleh 8 aras gereja pada waktu itu, ya. Nah, dan konferensi doa dan penginjilan ini punya target, ya, diharapkan dicapainya suatu konsensus lewat konferensi ini sebagai berikut: menyalakan terus api doa dan menjadikan doa sebagai gaya hidup yang ditandai dengan
terbentuknya pusat-pusat kegiatan doa seperti rumah doa, menara doa 24 dalam 7 hari di tiap-tiap daerah di Indonesia dan seluruh dunia. Lahirnya kegerakan doa untuk mendorong gereja-gereja Tuhan untuk berfokus kepada pembinaan generasi muda, mulai dari usia anak, remaja hingga pemuda, terlebih khusus mendampingi dan menyiapkan anak-anak sebagai mitra utama dalam amanat agung. Mengapa anak-anak yang di sini ditekankan ya, membangkitkan gerakan penginjilan melalui anak-anak dan generasi muda? Karena kita melihat banyak gereja-gereja yang kadangkala terhadap anak-anak ini menganggap sebelah mata gitu ya. Mereka dianggap second class gitu. Padahal sebetulnya kita harus melihat bahwa anak-anak ini jangan melihat mereka tuh pada hari ini gitu ya, tapi kita harus bisa melihat kalau kita memperlengkapi mereka, ya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Oleh sebab itu, nah di dalam kegerakan ini ya kita berdoa supaya lahirnya kegerakan doa untuk mendorong gereja-gereja Tuhan untuk lebih lagi ya memberikan perhatian lebih khusus lagi mendampingi dan menyiapkan anak-anak ini sebagai mitra utama dalam amanat agung gereja, amanat agung Kristus Tuhan. Nah selanjutnya, selain itu di dalam kegiatan ini diharapkan berkobarnya kembali api Injil di kalangan umat Tuhan, baik secara lokal, regional, dan nasional, serta secara global guna menuntaskan amanat agung di generasi kita, bertumbuhnya pusat-pusat pelatihan dan pengajaran dan pemuritan terkait dengan poin 3 tadi ya, yang dikerjakan dengan bersinergi dan berkolaborasi antara tubuh Kristus dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Nah, jangkauannya untuk mencakup itu semua target-target ini yaitu di dalam 7 gunung yang saya percaya Bapak Ibu sudah mengetahui ya, yaitu yang pertama di bidang art, entertainment dan sport ya. Lalu kemudian B-nya itu bisnis, lalu kemudian C-nya itu church, lalu kemudian D-nya develop the poor, doctor and holistic. Ini terkait dengan mengembangkan gitu ya, memperlengkapi. Kita punya pelayanan holistik kepada orang-orang yang marginal ya, dalam hal ini kaum fakir miskin ya, jemaat Tuhan yang mungkin di bawah angka kemiskinan gitu ya. Terus kemudian anak yatim piatu, janda. Nah, ini yang lebih fokus di D ini di sini. Terus kemudian dokter itu bicara juga tentang kesehatan dan holistik. Ya, pelayanan secara holistik. Lalu kemudian edukasi ya, pendidikan dalam hal ini, terus family, keluarga. G-nya itu government, termasuk di sini juga dunia politik ya, pemerintah dan politik. Nah, selanjutnya, nah bagaimana untuk menggerakkan itu semua? Kita perlu energi ya. Energi itu dari 2 kata, E-nya itu energi, emotion, M-nya itu motion ya, energi yang menggerakkan. Ya, sesuatu yang harus kembali digerakkan. Mungkin itu sudah ada ya. Contohnya saya ini berapa hari ini saya ada di NTT gitu ya. Dulu terkenal mereka tuh kegerakan doa di NTT ini ya. Bahkan saya sempat ke Soe ya, tempat air berubah menjadi anggur gitu ya. Itu terjadi di tahun 65 ya. Dan sejak air berubah menjadi anggur itu banyak persekutuan-persekutuan doa itu menjamur di Soe ini ya. Tetapi belakangan itu jadi kayak suam-suam kuku gitu ya Bapak Ibu. Jadi apinya itu mulai bukan dibilang pudar ya, tetapi kegerakannya itu nggak seperti kayak dulu lagi. Nah ini harus dibangkitkan kembali ya. Harus ada energi yang menggerakkan mereka kembali, khususnya yaitu dalam hal ini otomatis yaitu Roh Allah yang menggerakkan, yang membuat mereka kembali untuk antusias dengan Tuhan. Ya, selanjutnya, nah dibutuhkan roh yang menyala-nyala seperti yang kita lihat di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut,
kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi kita punya gairah lagi dengan Tuhan, punya cinta yang mula-mula lagi dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi dorongan tadi ya, untuk kita mulai menyalakan api itu kembali. Mungkin kita udah pernah mengalami hal-hal yang spektakuler, tapi itu tidak bisa bertahan ya dengan banyaknya tantangan ya, ataupun banyaknya tekanan di dalam kehidupan gitu ya, membuat roh kita ini mulai suam-suam kuku. Nah, oleh sebab itu, atau mungkin sudah mulai cenderung padam gitu ya. Nah, makanya kita harus membangkitkan kembali, punya roh yang menyala-nyala dengan Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan dalam Kidung Agung ya. Cinta kuat seperti maut ya. Kegairahannya itu seperti nyala api Tuhan ya. Sebuah kompor gitu ya, kalau tidak ada api ya dia tidak akan berguna apa-apa. Ya, termasuk juga kalau misalnya setrikaan, kalau dia hanya setrika tanpa harus terkoneksi dengan listrik, dia hanya setrika biasa saja, ya, tidak ada gunanya. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita pun harus dibakar dengan api cinta yang daripada Tuhan, punya roh yang terus menyala-nyala bagi Tuhan. Ya, terus kemudian, nah kita lihat kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, ya firman Tuhan katakan di Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, kalau kita punya roh yang menyala-nyala, ya, kita akan kuat, ya. Bahkan di sini dikatakan tetap kuat apapun situasi kondisi yang kita hadapi, tidak mudah kita mundur daripada Tuhan, ya. Tetapi kita akan terus bukan hanya kuat saja, tapi kita mulai bertindak, kita terus melangkah, ya, kayak tadi yang dari awal saya sampaikan, kita mulai bergerak di 7 gunung. Tadi di Yesaya dikatakan menempa pedang kita bukan untuk berperang, tapi menempa mata baja kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Nah, terus kemudian kita mau masuk lagi, bagaimana caranya supaya roh kita ini, ya, tetap dinyalakan, ya, tetap menjaga api itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-25, ya, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Ya, ini tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saya bacakan ayatnya dalam Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Hal yang pertama di sini dikatakan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Untuk supaya roh kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan, atau mungkin kita punya pelita, tapi pelita kita mulai pudar, ya, mulai padam, ya, seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Ya, kita mau sampai pelita itu harus tetap menyala sampai mempelai pria itu datang. Nah, kita perlu belajar, ya, supaya api itu tetap menyala. Ya, kita perlu belajar seperti gadis-gadis yang bijaksana. Hal yang pertama adalah kebijaksanaan. Ya, harus hidup dengan bijaksana. Yang pertama, firman Tuhan katakan siapa yang disebut orang-orang yang bijaksana ini? Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 25 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi hal yang pertama, ya, kalau kita mau belajar kepada 5 gadis yang bijaksana ini, kita harus belajar untuk mendengar perkataan Tuhan, dan bukan hanya mendengar,
tapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang, bahkan di Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 dan 48 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kehidupan kekristenan kita itu harus dibangun kokoh, sehingga ketika datang air bah, bahkan banjir yang melanda kehidupan kita pun, kita tidak tergerus dengan air, ya, air perkembangan yang terjadi, ya. Apa yang membedakan ikan yang mati dengan ikan yang hidup? Kalau ikan yang mati, dia akan terbawa oleh arus. Tapi kalau ikan yang hidup, dia berani melawan arus, ya. Arus perkembangan yang ada di dunia ini begitu keras. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita tetap kuat dan kokoh, ya. Nah, ketika banjir datang, bahkan tadi dikatakan angin melanda kehidupan kita, ya. Tidak mudah kita mengingkari Tuhan, tidak mudah kita bahkan mungkin menjual Tuhan, ya. Karena apa? Kehidupan rohani kita bangun di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini perlu dilakukan, mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Nah, mengapa kita masih poin yang pertama, Pak? Ya. Mengapa kita harus hidup bijaksana? Karena masa hidup kita ini ada batas waktunya. Ya. Makanya kita harus bijaksana di dalam kehidupan kita. Ya. Masa hidup kita ini ada batas waktunya. Firman Tuhan katakan di Mazmur pasal 90 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 katakan, sungguh segala hari-hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di sini pemazmur katakan bahwa hidup kita ini kalau kita masih dikasih kesempatan sampai 70 tahun dan jika kita kuat sampai 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Semua itu berlalu begitu buru-buru. Nah, pertanyaannya bukan sampai berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi apakah kita menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan secara maksimal, dengan secara berkualitas, dan apakah itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita memiliki destiny masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, masing-masing kita harus menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menjadi versi yang terbaik dari diri kita menurut pandangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh iri hati kepada orang lain, ya, karena setiap kita punya tujuan masing-masing. Bagaimana kita harus mengembangkan diri kita ini, memaksimalkan hidup kita ini, memaksimalkan waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini dengan secara maksimal sehingga waktu itu tidak berlalu dengan buru-buru, dengan kesia-siaan, ya. Makanya dikatakan ayat yang ke-11 dan 12 katakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut akan kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, mungkin dari pagi hari kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Apakah yang kita lakukan dengan sesuatu nilai yang bernilai kekal atau sesuatu nilai yang sifatnya sementara? Kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia. Ya, banyak orang sibuk dengan medsos, ya. Bukan saya larang Bapak Ibu menggunakan medsos, tapi banyak orang menghabiskan waktu di medsos sampai dia kehilang sesuatu yang esensi, sesuatu yang bernilai kekal. Ya. Lalu kemudian yang kedua, mengapa kita harus hidup bijaksana? Karena pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan bijaksana, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang yang bijaksana, dia adalah orang yang selalu ingin mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu kehidupannya ingin selalu dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dia tidak mau berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang bijaksana, dia menjadikan Yesus itu menjadi teladan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu yang menjadi standar, bukan kata orang. Apa kata firman Tuhan tentang hidupnya, itu yang menjadi standar kehidupannya. Lalu yang kedua, ya, kita akan belajar tadi kembali dengan 5 gadis yang bijaksana. Selain mereka hidup bijaksana, yang kedua mereka hidup oleh iman. Ya, orang yang hidup oleh iman, ya, dia akan melakukan persiapan-persiapan, bahkan dia menganggap waktu yang diberikan kepada mereka itu adalah waktu yang harus dimaksimalkan, dipergunakan dengan sesuatu yang punya nilai kekekalan. Ya, makanya dibaca di ayat yang keempat dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mereka tidak pernah tahu kapan mempelai pria itu datang. Tapi orang yang hidup oleh iman, ya, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Nah, makanya dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Iman ini adalah dasar dari pengharapan kita akan kedatangan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kalau dasarnya saja tidak kuat, gitu ya, bagaimana dia menghadapi tantangan, dia menghadapi tekanan, ya, bahkan masa depan yang seolah-olah tidak ada kepastian. Tetapi kalau kita punya iman yang kuat, ya, Ibrani 11 ayat yang pertama katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita tetap mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, bukan hanya dia mati, bangkit, dan hidup, ya, dia juga memegang masa depan kita, hari esok kita. Dia bangkit dan hidup, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan dia pasti datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Ini yang menjadi dasar pengharapan kita. Ya. Sehingga kalau kita punya dasar yang kuat, ya, semua boleh hilang. Maksudnya orang-orang yang terdekat sama kita pun, mungkin mereka pergi meninggalkan kita. Ada orang bisa kuat kalau ada rame-rame. Ya. Bagaimana kalau dia sendiri menghadapinya? Seorang Daud, ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak mengajak pasukan Israel untuk, ayo kita serbu Goliat. Enggak. Tapi 1 lawan 1. Ya. Bisakah kita menghadapi Goliat dalam kehidupan kita ini sendiri bersama Tuhan? Ya, dia tidak kuat dengan sendirinya, tapi Daud menghadapi Goliat, dia bilang apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, ini dasar iman yang kuat. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran sedikit pun, karena dia tahu siapa Allah yang menyertai dia. Ya, oleh sebab itu, ini yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana ini. Ya, mereka menaruh dasar iman pengharapan mereka kepada Allah yang hidup. Ya. Lalu yang kedua, iman itu juga menjadi kunci kita mengalami perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang kedua, iman itu menjadi kunci untuk kita mengalami perkenanan-perkenanan Tuhan di dalam hidup kita.
Oleh sebab itu ini yang menjadi sasaran iblis. Ya, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi iman kita, ya. Supaya apa? Kita nggak punya pengharapan lagi dengan Tuhan, ya. Dia curi sukacita kita, dia curi damai sejahtera kita. Itu targetnya iblis buat orang percaya. Tetapi biarlah kita yang hidup oleh karena iman, bukan karena melihat, tapi karena percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Alfa dan Omega. Dia Allah yang awal dan yang akhir. Dia tahu cerita kehidupan kita akhirnya seperti apa. Kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, saya sangat kagum dengan seorang tokoh yang namanya Ayub. Ya, Ayub itu berkata ketika semua peristiwa iman terjadi dalam kehidupannya. Di Ayub 23 ayat yang ke-10 dia katakan, sekalipun karena ia tahu jalan hidupku, sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini perkataan iman yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu setiap kita orang percaya, marilah kita hidup oleh iman. Karena iman itu merupakan kunci untuk kita memperoleh perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, iman itu juga merupakan perisai untuk memadamkan panah-panah api si jahat. Efesus 6 ayat yang ke-16 katakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan, bukan hanya keadaan baik saja atau keadaan menguntungkan kita, tapi justru keadaan-keadaan yang mungkin ya kita alami tidak menguntungkan kehidupan kita, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi peristiwa iman itu harus kita gunakan perisai iman untuk memadamkan panah-panah api si jahat. Kita terus tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang setia. Dia setia akan janjinya, Dia setia akan perjanjiannya. Ya, itu maka kita belajar daripada gadis-gadis yang bijaksana ini. Ya, oleh sebab itu, karena mereka punya hidup oleh iman, dia tidak hanya membawa pelita, tapi dia juga membawa minyak dalam buli-buli. Orang yang hidup oleh iman, yang pertama, dia punya daya tahan. Ya, firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Dia tetap bertahan, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Ya. Lalu yang kedua, dia punya daya juang. Dia tidak gampang menyerah ya terhadap keadaan, terhadap situasi. Ya, bukan karena ada orang baru kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita, membuat kita tidak akan putus asa, tidak membuat kita menyerah begitu saja. Saya ingat seorang Napoleon Bonaparte. Satu kali dia menginvasi satu wilayah, ya. Dia berbulan-bulan menuju dari negaranya, dari Prancis menuju wilayah itu. Entah saya lupa tempatnya, apakah itu di Amerika begitu ya. Nah, waktu dia sampai di negara itu, gitu ya. Apa yang terjadi? Dia suruh semua pasukannya turun. Lalu kemudian kapal yang membawa mereka dari Prancis ke negara itu dibakar, gitu ya. Dia sengaja suruh pasukannya untuk dibakar. Lalu kemudian Napoleon Bonaparte ini ditanya sama pasukannya, kalau kapal itu dibakar, bagaimana kita kembali menuju Prancis? Apa jawab Napoleon Bonaparte? Dia bilang tidak ada kata kembali. Kalau kita sudah melangkah untuk berjuang sampai akhir. Ya, kita rebut daerah ini. Kita harus memenangkan daerah ini. Ya, tidak ada kata kembali. Tidak ada kata tutup, apalagi untuk gereja-gereja. Sangat disayangkan belakangan ini banyak gereja-gereja yang tutup. Ya, dengan segala macam alasan lah begitu ya. Tidak bertahan untuk terus berjuang. Ya. Nah, ini yang yang Napoleon Bonaparte tekankan kepada pasukannya pada waktu itu. Kita harus menginvasi. Bila perlu kita mati di medan pertempuran ini hanya untuk memenangkan wilayah ini. Menginvasi daerah ini. Nah, semangat juang yang seperti inilah yang Allah pun mau buat saya dan saudara. Ya, kita tidak mudah putus asa. Tapi akan kita terus berjuang. Sekalipun kita menghadapi tantangan di dalam pemberitaan Injil, kita mengalami tekanan, mungkin kita mengalami banyak penolakan.
tapi sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekali Yesus kita mengambil keputusan untuk mengikuti Dia, tidak ada kata kembali. Ya, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, kita terus berjuang bersama Yesus. Lalu yang ketiga, kalau orang yang hidup oleh iman, dia akan punya daya dorong. Ya, akan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Roh Kudus itu yang menjadi kekuatan buat kita. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ya, sehingga dunia boleh tahu, boleh melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ini yang menjadi dorongan kita. Kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Lalu yang berikutnya, nah, musuh yang dapat mematahkan semangat kita itu ada 3. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan, kadangkala iblis ingin mencuri ini. Ya, dengan cara apa? Dia mematahkan semangat kita. Dia mencuri iman kita sehingga kita tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, bahkan yang mematahkan semangat kita ini ada 3 hal: kecut dan tawar hati. Ya, firman Tuhan katakan di Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lalu di Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kecut dan tawar hati ini yang membuat kekuatan kita menjadi lemah. Oleh sebab itu, janganlah kita kecut dan tawar hati. Terus punya perisai iman, terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang besar itu bersama dengan kita. Dan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang kedua adalah kepedihan hati. Ya, Amsal 15 ayat yang ke-13 katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati itu mematahkan semangat. Dan ketakutan ini juga yang membuat kita patah semangat. Padahal Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Ya, oleh sebab itu janganlah kita dikuasai oleh ketakutan, karena apa yang kita takutkan justru itu yang akan menimpa kita. Apa yang kita cemaskan justru itu yang akan mendatangi kita. Kita tidak bisa tidur nyenyak, ya. Kita tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Kita nggak bisa istirahat. Justru kegelisahanlah yang timbul. Oleh sebab itu spirit. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tapi roh yang daripada Tuhan itu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, selanjutnya hal yang ketiga, tadi yang pertama, kita harus bijaksana. Yang kedua, kita belajar dari 5 gadis bijaksana ini. Mereka hidup oleh iman. Dan yang ketiga adalah persiapan. Ya, persiapan yang dilakukan oleh gadis-gadis ini adalah, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, ketika minyaknya itu mempelai itu sudah datang, ya, gadis-gadis itu, gadis-gadis bodoh ini coba untuk minta minyak daripada gadis-gadis bijaksana. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Persiapan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, karena jika kita gagal mempersiapkan segala sesuatu, berarti kita siap-siap untuk kita gagal di dalam segala sesuatu. Ya, if you fail the prepare, ya, you prepare to fail in all things. Ya, jika kita gagal mempersiapkan segala sesuatu, ya, kita siap-siap untuk gagal di dalam segala sesuatu. Ya, Pastor Roni Daud Simeon katakan, persiapan itu menyelesaikan 50% pekerjaan yang harus dicapai. Ya. Kalau hari-hari ini Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang nilainya kekal. Karena setiap kita tidak pernah tahu kapan jam kehidupan itu berhenti.
Setiap kita tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi dia hanya menyatakan tanda-tanda kedatangannya. Dan tanda-tanda itu sekarang sudah semakin jelas. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap sedia ketika dia datang? Siap atau tidak siap kita menyambut kedatangannya Tuhan Yesus pasti datang. Dia pasti menggenapi janjinya. Ya, jangan sampai kita didapati seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Ya, tanpa ada persiapan sehingga pelitanya itu hampir padam. Ya, kita perlu mempersiapkan diri kita selama masih ada waktu. Ya, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan bijaksana. Kita untuk mempersiapkan waktu yang Tuhan berikan. Dan yang keempat, ya, tadi yang pertama, saya ulangi lagi, kita harus menjadi bijaksana. Yang kedua, hidup oleh iman. Dan yang ketiga, persiapan. Yang keempat, kita punya pengenalan yang benar akan Allah kita. Kita bukan kenal Tuhan kita dari kata orang, tapi kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 katakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus menunjukkan kedalaman kasih kita kepada Tuhan dan sebagai tanda hubungan kita dengan Tuhan. Makanya tadi lagu itu mengatakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Ya, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadi jadikan firman Tuhan itu dasar landasan kehidupan kita. Dan Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita. Supaya kita lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi kita mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Ya, firman Tuhan tadi dikatakan dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Orang yang punya kedalaman pengenalan akan Tuhan, orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia akan tetap kuat. Dan dia nggak tahan kalau itu tuh dia hanya buat dirinya sendiri. Dia akan terus bertindak untuk orang lain pun bisa mengenal Tuhan yang dia alami, gitu loh. Ya, dia bisa menceritakan betapa Tuhan yang dahsyat itu bekerja dalam kehidupannya, sehingga orang lain pun boleh kita bawa untuk mereka juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk pengenalan akan Tuhan ini perlu proses Bapak Ibu. Ya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang 11 itu dikatakan kita perlu sungguh-sungguh menambahkan iman percaya kita itu dengan kesungguhan hati. Ya, langkah awalnya kita harus punya iman yang sungguh-sungguh. Ya, bukan iman yang kayak Coca-Cola gitu ya, atau kapal selam. Ya, kalau ada sesuatu kita semangat gitu. Nanti iman kita mundur lagi. Jangan seperti itu. Tapi apapun situasi dan kondisinya, kita terus pergunakan perisai iman. Dan iman itu kita terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, lalu kemudian dari kesungguhan iman itu menambahkan kesungguhan iman kita itu dengan kebajikan. Ya, kebajikan ditambahkan lagi pengetahuan. Ya, setelah pengetahuan kita ada penguasaan diri. Semakin kita banyak tahu, harusnya semakin kita banyak mengendalikan diri kita. Semakin kita banyak tahu, kita banyak menguasai diri kita. Ya, apa yang harus kita lakukan itu, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, perlu ada penguasaan diri. Dan kemudian dari penguasaan diri itu ada ketekunan. Dari ketekunan kesalehan. Dari kesalehan kasih kepada saudara-saudara seiman. Baru kemudian kasih kepada semua orang. Ya, jika ini pengenalan akan Tuhan ini kita lakukan terus-menerus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ya, dampaknya apa? Yang pertama, kita memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nanti saudara boleh baca dalam 2 Petrus 1 tadi ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Ya,
Di situ katakan kalau kita melakukan ini berlimpah-limpah tadi, step by step tadi, untuk pengenalan kita akan Tuhan, kita punya hak penuh, akses penuh untuk masuk kerajaan sorga. Tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu gugat untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Karena firman Tuhan katakan demikian. Ya. Lalu pengenalan akan Tuhan itu merupakan hal yang lebih disukai oleh Tuhan daripada korban. Dan pengenalan akan Tuhan, kalau itu yang kita lakukan terus-menerus, Tuhan itu akan muncul seperti fajar dan datang seperti hujan dalam kehidupan kita. Karena itu yang lebih disukai Tuhan, pengenalan akan Dia, ya, daripada korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya, kita terus berjaga-jaga dan siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Karena ayat yang ke-13 katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak pernah tahu kapan jam kehidupan kita akan berhenti. Ya, sekarang kalaupun masih berputar, bersyukur kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengisi hari-hari jam kehidupan itu dengan berkualitas? Sudahkah kita mengisi jam kehidupan itu dengan sesuatu yang bernilai kekal? Sudahkah kita mengisi jam kehidupan itu dengan kita membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk mereka mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan? Ya, ignite the fire, ya, menyalakan api Tuhan itu dalam doa-doa kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi penginjilan. Kita perlu membawa jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Mereka perlu mendengar kabar baik itu. Injil Tuhan yang memerdekakan, Injil yang menjadi kekuatan Allah itu, memberikan pengharapan, menjadikan kekuatan untuk mereka terus kuat di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ini yang menjadi rahasia dari Ignite the Fire. Kita harus menjadi bijaksana, hidup oleh iman, ya. Terus kemudian kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sampai Tuhan mendapati kita. Kita perlu setiap hari, ya, memperbaharui manusia batinia kita. Bukan kita memoles manusia jasmania kita saja yang kita perhatikan, tapi terlebih manusia batinia kita sebagai bentuk persiapan kita untuk nanti kita berjumpa dengan Raja segala raja, yaitu Tuhan, dalam pernikahan anak domba Allah. Ya, hanya orang-orang yang siap saja, hanya orang-orang yang bijaksana yang mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam pernikahan anak domba. Dan yang keempat, kita punya pengenalan yang benar akan Allah. Dan kalau pengenalan akan Tuhan itu terus-menerus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, kita punya akses masuk dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, kita terus berjaga-jaga dalam hidup kita dengan siap sedia. Nah, firman Tuhan pagi ini yang saya bisa sampaikan. Kita terus bangkitkan kembali, nyalakan api itu, api doa dan penginjilan. Supaya apa? Kita banyak meraih jiwa-jiwa itu bagi kerajaan Allah, dan kita bisa masuk di dalam kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh hikmat dan pewahyuan akan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau. Kami menyalakan api itu terus menyala dalam hati kami. Cinta kami kepada Tuhan itu terus berkobar sampai Engkau datang kali yang kedua. Pelita kami terus menyala bagi Tuhan, dan kami terus didapati sebagai hamba-hamba yang baik dan setia, karena kami mengerjakan apa yang menjadi bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Kami terus bergerak pada tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kami, dan kami terus melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik itu pada semua orang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pulangkan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin.